saya dikerjain sama orang Malaysia, teman saya. Terus katanya pura-pura dikasih ilmu. Pura-pura dikasih ilmu. Ternyata dia kerjasama sama dukun itu untuk ngerjain saya. Ceritanya dia menyantet saya dari jauh, cuman mungkin ya gitulah. Terus akhirnya saya dikerjain, pura-pura dikasih ilmu. Nah, saya dimandiin, terus dikunci di belakang, terus dikasih minum segala macam. Semenjak itu saya pulang tuh, semenjak dari situ ada aja sakit. Digiring. Iya, digiring. Soalnya kenapa kan selama ini ya? Nah, saya paranormal banyak macam bentuk. Itu sengaja Digiring. Ada ngasih saya kebal. Yang saya butuhkan bukan kebal, yang saya butuhkan nih lawan badan saya waktu saya ada itu. Ya benar saya ada. Soalnya yang saya temuin udah puluhan dari berbagai macam bentuk paranormal yang katanya jago-jago lah gimana gitu. Itu yang saya rasakan. Benar. Ternyata teman saya ini kerjasama sama ini, bukan ilmu yang saya dikasih. Ternyata raja jin ifrit, kerajaan jin yang paling ganas. Mula kesunyian di pekan malam, mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Nggak tahu saya. Itu orang Bugis semua, dari Sulawesi. Saya kira dari sana langsung Bugis. Oke. Tapi lahir di sini. Lahirnya di Sumatera, Palembang. Nah, kok jauh lagi? Iya, biasalah. Kan suka merantau di mana-mana gitu. Ada apa Pak Amir? Gimana? Gini ceritanya kan, dulu kan saya sempat merantau ke Malaysia. Ya. Terus di Malaysia tuh saya dikerjain sama orang Malaysia, teman saya. Terus katanya pura-pura dikasih ilmu. Pura-pura dikasih ilmu. Ternyata dia kerjasama sama dukun itu untuk ngerjain saya. Ceritanya dia menyantet saya dari jauh, cuman mungkin ya gitulah. Terus akhirnya saya dikerjain, pura-pura dikasih ilmu. Nah, saya dimandiin, terus dikunci di belakang, terus dikasih minum segala macam. Semenjak itu saya pulang tuh, semenjak dari situ ada aja sakit. Gitu. Tapi udah dibuang-buangin sih ininya. Udah, cuman tinggal maksud saya mungkin Akang bisa lihat gitu ya, jejak-jejaknya yang ranteran. Sebab biasanya juga nggak tahu rumah saya di mana, orang di mana, kan saya perantauan kan. Iya. Maksudnya mau dihilangkan jejaknya semua gitu, maksudnya yang udah dibuang-buang itu. Soalnya kadang saya Supaya nggak begini, ngikutin. coba nggak ngikutin lagi apa nggak nengok saya yang negatif itu gitu. Kadang saya lagi ini kok terasa kayak, tapi sebentar hilang gitu. Supaya nggak ngikutin, supaya jejaknya itu yang udah dibuang-buang gitu. Dimandiin, terus dikasih makan, dikasih minum kembang itu. Jadi ada yang masuk, saya minum, masuk ke raga langsung. Ada dimandiin sama dukun asli orang Melayu Malaysia sana. Ternyata teman saya ini kerjasama sama ini, bukan ilmu yang saya dikasih. Ternyata raja jin ifrit, kerajaan jin yang paling ganas. Ceritanya. Tahu informasi itu dari? Dari kadang orang yang berobat, yang ngobat-obatin saya juga. Terus kadang kan saya saya juga ada teman-teman dari kerajaan gaib dari Gunung Sindoro.
Itu ada kadang batin saya juga bisa ini maksudnya bisa berinteraksi Ini infonya dari yang ngobatin. ya. Udah berapa lama itu begitu? Dulu dari tahun 2000 saya kenanya itu dulu tahun 2017. 2017. Kalau dulu sebelum diobatin memang maksudnya kesana kemari memang saya nggak bisa kemana-mana, maksudnya itu memang otak saya kayak kekunci gitu di maunya ngejogrok aja kayak orang linglung kayak orang itu sebelum berobat ke beliau-beliau ini. Memang saya rasa memang beliau membantu saya gitu yang ngobatin saya, sebab saya bisa rasakan sendiri saya dia boro-boro ke Cirebon ke maksudnya jalan-jalan ke yang deket-deket aja tuh nggak mau keluar nggak bisa gitu, kayak otak saya ini kayak kekunci semua gitu. Jadi di rumah aja gitu? Iya di rumah aja di sini. Orang nggak jelas. Berapa lama itu di rumah? Wah, kasusnya itu lama kan, ada sampai 2000 berapa itu ya? Nggak mau jauh tuh berapa lama? Dari sampai tahun 2020 dari tahun 4 tahun kayaknya. Lama ya. Itu perasaan tuh nggak mau jauh aja gitu. Iya. Malas, pengennya di tempat Iya, ya. di tempat aja. Yang saya rasa sih batin saya kayak dikunci gitu, maksudnya tuh didiemin. Sampai itu yang ngobatin saya waktu itu beliau itu bantu saya sampai sukmanya yang dukun Malaysia itu masuk kan ke raga-raga itu, sampai orang Banten juga sih ngobatin. Nah, sampai dia bertarung gitu secara batin. Karena saya diobatin sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin dia kirim-kirim guide-nya terus kan, udah titin terus akhirnya dia maju. Nah maksud saya tuh saya mau bersihin total jejaknya gitu, saya apa ada Halibun Roy gimana gitu. Terus kadang saya ini kan waktu maksudnya buat pengalaman, buat nambah wawasan buat saya, kadang dulu saya juga bisa kayak ngobatin santet gitu, kayak kalau datang pasukan saya kalau itu kira-kira gaib tuh saya jelas ngelihat sendiri bangsa jinnya bentuknya apa gitu. Saya bisa ngangkat, pernah bertarung, pernah secara ini batin ngelihat sendiri gitu. Sekarang usia berapa? 38. Maksudnya ngalamin tentang batin kegoiban tuh alhamdulillah terang benderang gitu, udah pernah ngalamin. Waktu di usia? Baru-baru ini 37 gitu. Menurut Akang masih ada gangguan nggak? Bisa tuh. Ya. Sekarang. Ini pas saya bunyi pun pelajar juga nih. Iya. Besok ya. Ke bawahnya nggak ada yang serius. Kenapa? Nggak ada pewaris ke bawahnya. Kenapa? Keturunannya nggak ada pewaris. Oh. Terus maksudnya? Dia mencari yang bisa menjalankan. Oh. Jadi sepertinya
si Mas ini sedikit dilirik gitu. Jadi itu semua ujiannya. Ujian saya ya. Hmm, Benar Kang, yang saya rasakan benar. itu ujian supaya terarah, mengarahnya ke sana. Ya mengarahnya ke sana. Digiring. Iya digiring. Soalnya kenapa Kang selama ini ya? Nah, saya ketemu paranormal banyak macam bentuk. Itu sengaja digiring. Digiring. Ada yang ngasih saya kebal-kebal. Yang saya butuhkan bukan kebal, yang saya butuhkan nih lawan badan saya waktu saya ada itu. Ya benar. Benar sekali. Soalnya yang saya temuin udah puluhan dari berbagai macam bentuk paranormal yang katanya jago-jago lah gimana gitu. Itu yang saya rasakan. Benar sekali. Benar masuk. Saya lagi digiring ya. Ya, digiring agar banyak pengalaman. Itu namanya apa ya kalau saya bilang? Jadi digemblengnya oleh alam. Kan ada dua macam. Manusia itu ada yang digemblengnya oleh manusia, digembleng itu diajarkan. Iya. Ada yang diajarkan oleh alam langsung. Diajarkan oleh alam itu maksudnya diajarkan oleh pengalaman. Iya benar. Soal Pak, saya merantau maaf ya kan. Sampai Singapura, Thailand, Brunei, Malaysia, Kalimantan. Ya kadang yang saya temuin itu kadang pahit-pahit gitu maksudnya. Pengalaman orang ngajarkan. Tapi saya sadar, oh ini hidup. Ya cuma hidup gitu doang ngajarin saya tentang ini gitu. Iya, untuk mengalami. Diberikan gejolak batin, dihidupkan. Itu kalau orang pengen begitu berburu puasanya lama. Nah kalau si Mas nggak perlu puasa berbulan-bulan, jadi hidup sendiri, pekat sendiri. Nah itu bagus ya. Agama apa? Islam. Nah, agama Islam. Berarti itu anugerah dari Allah. Anugerah. Kalau orang lain pengen begitu puasanya bisa sebulan lebih, bisa 3 bulan. Nah, kalau sampean enak tinggal tiba-tiba kebuka peka sendiri. Gratis. Jadi bersyukur. Nah, kalau adanya yang nyantet, bersyukur juga. Iya benar, saya bersyukur benar. Nah, bersyukurnya apa? Kalau nggak ada dia nggak begitu. Nggak begitu benar. Hasil Ya begitu. Jadi itu jalan. Jalan. Kalau nggak ada yang nyantet nggak bakal Gitu benar. begitu. Nggak bakal makin peka Kalau dan tidak memperhatikan batin. iya benar. Makanya disantet aja sekalian. Nah, jadi akhirnya kita tergiring untuk Mengenal ya. ke sana. Iya. Soalnya waktu dulu sebelum saya kena santet ya, ilmu-ilmu kayak gini tuh saya nggak percaya adanya santet itu, saya bahkan nggak percaya gitu ya. Iya. Tapi setelah saya ngalamin sendiri begitu saya disantet, ngeliat jin itu kayak apa bentuknya, terus dukun nyuruh jin itu nyantet seorang gimana perintahnya, oke bos saya melihat gitu langsung jelas gitu loh. Siap bos saya laksanakan, saya beri jin ngeliat gitu dukunnya berhadapan gitu nyuruh jin itu. Pada waktu begitu itulah pengalaman saya santet gitu. Dari usia berapa udah mulai ada kepekaan? Apa baru-baru ini? Baru-baru ini pas sudah kena santet. Baru-baru ini. Terus kadang datang sendiri, saya juga kayak nggak ngundang gitu ya. Saya tiba-tiba teman gaib saya Kerajaan Gunung Sindoro kan di Jawa Tengah kan ada. Kerajaan itu sekarang jadi teman gitu, tiba-tiba datang gitu dari mana asalnya, tiba-tiba kayak bergabung sama saya gitu. Nah itu kecocokan karena tadi jadi kita digiring untuk mengarah ke sana. Kalau digiring berarti sudah ada fondasi atau sudah ada basic dari leluhur ya. Jadi manusia itu kalau ada sesuatu dari leluhur maka akan diikuti bangsa Odam. Jadi mereka sukarela dan ingin membantu. Nggak perlu disuruh, nggak perlu diminta. Mereka datang sendiri. Iya benar, datang sendiri. Kalau kita lagi ada sesuatu hal, nanti mereka datang sendiri membisikkan sesuatu. Nanti bisikan itu benar terjadi. Nah biasanya ada yang sering begitu. Misal ada apa, nanti dia tuh suka ada ngasih tahu, jangan di sana, jangan di sini. Nanti
itu benar, yang dia beri info itu benar. Tapi kalau sekarang saya ini masih ada gangguan apa nggak ada menurut? Masih Masih gangguan, masih kan? masih gangguan. Tapi nggak seberapa kencang kayak dulu sebelum diobatin kan? Kelihatan. Sekarang sih standar ya, Nah, nggak berbahaya buat kita. masih dari mana gangguan menurut Akang? Masih dari jejak-jejak sana apa dari mana menurut Akang? Nggak tahu tuh, nggak ada jejaknya. Enggak ada jejaknya. Cuman masih ada sisa-sisanya, Iya benar. tapi nggak berbahaya ya. Nanti itu bisa hilang sendirinya sebetulnya. Semakin kita kuat, semakin jadi dia hancur sendiri. Nah, Soalnya katanya dulu ditanam gitu. nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kalau sisanya ada, bekas sisanya mungkin itu yang disebut ditanam ya, yang sisa-sisanya. Karena sisa-sisanya masih ada. Kalau diambil gitu nggak bisa ya Bang? Diambil gitu dia. Iya, nanti diproses. Ini mau diproses nanti. Maklum saya juga lagi belajar tentang benar-benar kayak apa sih ilmu gaib itu. Ilmu gaib itu ilmu yang tidak dilihat mata, intinya. Disebut gaib itu karena tidak terlihat oleh mata lahir. Disebut gaib, tidak terlihat berbentuk. Ini berbentuk ya. Nah, nggak terlihat bentuk begini disebutnya ilmu gaib. Gitu. Terus apa aja ilmu gaib? Ilmu gaib itu banyak. Hipnotis ilmu gaib bukan? Ilmu gaib, hipnotis juga. Bisa ngelihat nggak hipnotis? Bisa dilihat nggak ilmu hipnotis? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu juga Cuman- bagian dari ilmu gaib. Cuman energinya doang. Nah, jadi ilmu gaib itu luas. Salah satunya ilmu hipnotis itu bagian dari ilmu gaib. Karena ilmu gaib itu yang tidak berbentuk dohir. Iya, soalnya kadang gini, kalau misalnya kita tahu ilmu gaib ya, kadang kita sangka ilmu kita tinggi gitu kan. Kalau kita belum beradu sama orang, kalau kita merasa jago, masih belum beradu sama A, B, C, D, E, F, kita belum tahu ilmu kita tuh sampai di mana kemampuannya gitu. Maksudnya begitu dalam artian ilmu gaib gitu. Kadang kita udah merasa jago nih, punya ilmu apa gitu. Di sana di Malaysia mungkin punya ilmu lain, apalagi gitu yang lain ya, itu maksud saya yang ilmu gaib itu, maksudnya di atas ilmu. Kadang kalau kita belum bertanding, belum kita ibaratnya belum itu yang kita nggak tahu ilmu kita tuh setinggi apa gitu. Iya. Itu yang saya maksud. Iya. Itu tolak ukurnya sulit ya. Ya. Harus belajar serius. Kalau belajar serius nanti ada tahapan-tahapan ilmu, ada pembelajaran ilmu. Nah, kalau si Mas Amir ini dasarnya sudah sangat bagus sekali ya. Itu dasarnya sudah sangat bagus, tinggal mengembangkan aja. Tinggal mengembangkan karena saat ini sedang dikirim ke arah sana supaya mengenal dunia itu. Supaya mengenal dunia gaib itu apa sih? Dunia gaib itu apa sih? Jadi perlahan-lahan digiring ke arah sana. Itu terlepas kembali mau diseriusin atau enggaknya itu kembali ke Mas Amirnya ya. Nanti sebenarnya tujuan kakek saya menggiring begini, sebab tujuan beliau tuh menurut Akang tuh apa maksudnya? Maksudnya menurut saya mau dialihkan kemana untuk pengobatan, membantu sesama manusia, apa bagaimana sebenarnya tujuan beliau waktu masih lampau? Saya ingin tahu. Pasti kan ada tujuannya. Ya, untuk memegang ilmu-ilmunya. Memegang ilmunya dulu. Ya, tujuannya sana. Kalau untuk mengobati dan lain-lain itu kembali ke pikiran kita. Gitu. Kalau leluhur ya, yang penting ada yang menguasai keilmuan. Itu sudah berbentuk lepas tanggung jawab. Karena sudah amanahnya sudah diserahkan ke penerus. Gitu. Terus untuk menguasai itu semua apa yang saya lakukan? Perbanyak ibadah gitu maksudnya. Harus membersihkan hati. Bagusnya belajar. Belajar. Bagusnya dengan belajar lebih cepat. Kalau nggak belajar ya lama. Bisa sendiri gitu. Bagusnya belajar. Gitu. Belajar zikir, belajar wirid. Supaya lebih memahami. Dan boleh belajar ke tempat-tempat pembelajarannya supaya lebih banyak lagi wawasan.
supaya makin cepat jadinya. Oh, tujuannya ke situ ya. Karena ilmu itu, ilmu wawasan itu wadah ilmunya. Oh, Kalau nggak ada wawasan ya ilmunya susah untuk menguat, jadi nggak bisa menguat, nanggung terus, jadi nanggung terus gitu. Tapi kalau kitanya bertambah wawasan, ilmunya makin jadi, makin kuat, jadi wawasannya ditambah. kadang sih kalau kayak gitu kayak ada bisikan sendiri sih, misalnya saya dikasih Ya. pengertian bahwa apa yang kamu lihat tuh manusia itu satu sama kamu sebenarnya. Kadang ada bisikan tentang begitu gitu mas, yang ngasih tahu tentang begitu. Tadi udah jelasin barusan, kadang dikasih tahu nanti itu benar terjadi. Iya benar terjadi. Misalnya kayak orang mau meninggal nih, saya lihat orang ini, cuman saya takut ngomong gitu. Orang itu mau, cuman di dalam hati saya aja, cuman kayak ngebatin gitu. Oh iya, gitu ceritanya. Iya, ya tadi udah dijelasin sama saya barusan. Nah, Nah itu bagian dari orang ya. iya. Kalau masalah pengobatan dan lain-lain itu kembali ke kitanya yang membawa. Oh, Mau dipakai ngobatin atau dibiarkan, itu kembali ke kita. Kalau dibiarkan ya yang penting kita menguasai ilmunya. Itu. Pewarisnya berarti kita, tapi nggak dipakai. Tapi kalau mau dipakai ya pakai untuk ngobatin orang. Tapi kalau sudah sempurna ya, iya. kalau sudah sempurna. Nah, nanti yang minta tolong tuh ada aja orang. Mungkin sekarang juga udah mulai ada aja yang minta bantuan sedikit. Iya benar, kadang ya. Nanti dari mulut ke mulut itu nggak bisa dielakkan ya. Kita nggak bisa menghindar karena mereka yang mencari kita. Nah itu orang tuh percaya aja, pengen aja minta bantuan. Itu kalau diseriuskan nanti makin lama makin banyak yang minta bantuan. Kalau sekarang mungkin beberapa lah, 1-2 gitu ya, jarang-jarang. Iya benar sih. Kalau sekarang jarang-jarang, kalau diseriuskan itu bisa makin dalam pengetahuannya, wawasannya bisa langsung, bukan langsung, bisa makin bertambah. Wawasannya, pengetahuannya itu belajar sedikit tapi masuknya banyak. Ya. Belajarnya sedikit tapi pahamnya banyak. Itu ya. Nah kalau gangguan nggak seberapa, nggak usah dipikirkan itu mah. Itu mah cuma buat penggiringan kita aja. Jadi nikmatin aja itu mah. Oh, yang kalau ada gangguan gitu dinikmati aja ya. Jadi ya, oh begini. Nah, kalau nggak begitu kita nggak Tahu ya. Nggak bakal kena. Kesampean nggak bakal kena mas. Jadi slow aja nggak bakal kena. Pernah belajar ngaji di mana? Pernah dulu di Jakarta sih kan. Madrasah atau? Di kayak TPA gitulah, cuman bisa ngaji doang tapi mungkin lafalnya ya kurang itulah, nggak ngerti lah. Nah sekarang belajar ngajinya ditambah ya. Tambah supaya tadi saya bilang kalau wawasannya sudah bagus maka ilmunya akan semakin menguat. Gitu. Ya. Jadi tinggal ngolah doang gitu ya. Iya tinggal belajar. Nanti ada yang ngajar belajar, ada pengajar belajar. Terus aja nyari wawasan dari mana kan. Ada paranormal, ajak ngobrol, nanti banyak ilmu masuk gitu. Kalau banyak info yang masuk di otak kita, nah di situ peluangnya semakin besar. Iya benar, kayak rasa kalau zaman dulu ya. Sekarang kalau ketemu paranormal misalnya tahu kayak pengen ngajak ngobrol, kayak pengen kepo gitu, kayak hatinya kayak tergerak gitu. Makanya sampai sini bilang, kan saya tinggal Banten lama ya, kok tergerak gitu, pengen ngobrol coba kayak apa sih gitu. Gitu tergerak. Ya, itu tergerak karena dari dalamnya ngajak. Oh. Dari dalamnya ngajak, ayo sana aja ya. Atau kalau ada siapapun ngobrol, nah, itu semata-mata si batin itu mencari
wawasan untuk otak si badan itu. Karena si ruhnya tahu kalau badannya masih kosong nih. Jadi si ruhnya perasaannya dikeluarkan. Rasanya tuh pengen aja nyari obrolan sama dia. Nah akhirnya si otak yang nangkap. Iya. Si otak yang kosong jadi terisi. Terisi, bener. Kalau si batin nggak perlu isi, dia sudah paham semua. Tapi kalau otak itu harus Yes. batinnya bagus, otaknya kosong, itu nggak balance, nggak seimbang. Jadi batinnya bagus, otaknya juga harus Terisi. Kalau si batin nggak perlu diisi. Jadi si batin justru yang mengisi Otak. otak itu berarti obrolan, wawasan, ketangkep masuk. Otak lama-lama penuh. Nanti kalau otak sudah penuh, si batin merasa, wah saya sudah kuat, gitu. Bahan bakar full nih, tinggal berangkat kemana, gitu. Makanya banyak orang belajar bisa A, bisa B, tetapi maju enggak, mundur enggak. Nah itu efek dari bahan bakarnya kurang. Jadi bahan bakarnya diisi penuh. Apa itu bahan bakarnya? Wawasan dan pengetahuan di bidang hal gaib. Makanya si batin si Mas bagus mengarahkan banyak ngobrol sama paranormal. Itu ilmu masuk sedikit. Nanti kalau di otak kita terisi makin penuh, maka powernya semakin kuat. Power batinnya menguat. Jadi batinnya makin buar gitu. Nanti auranya kalau sudah meledak begitu, ya orang banyak yang minta bantuan dengan sendirinya. Gitu. Otomatis ya. Jalannya ya banyak, kayak contoh Ibu Ningsih Tinapi ya. Iya benar. Jalannya banyak. Awalnya Ibu Ningsih Tinapi kan iseng, ada yang video, lama-lama meledak. Seiring berjalannya nah Ibu Ningsih Tinapi itu nggak langsung meledak viral, enggak. Sedikit dulu pasiennya. Nah, sedikit. Dia belajar. Pasien datang dipelajari. Lama-lama penuh ini. Saat otaknya sudah terisi penuh, maka batinnya menguat, meledak. Langsung diserang orang. Diserang orang untuk berobat karena sudah full power. Sudah siap batinnya. Ininya sudah full, otaknya sudah terisi banyak. Nah, jadi nggak cukup kita belajar hal gaib aja. Maksudnya nggak cukup kita memakai kasar, tapi otak juga harus diisi dengan pemahaman dan pengalaman. Makanya guru terbaik pengalaman. Baik Ibu Ningsih Tinapi gurunya pengalaman. Langsung mengalami harus gini. Lama-lama penuh wawasannya, ya makin ramai. Itu ya. Beda dengan yang belajar. Kalau yang belajar beda lagi kan, menempa ilmu ya. Yang diisi tuh otaknya dulu, pikirannya dulu diisi, batinnya sedikit sambil jalan. Gitu. Kalau orang-orang tertentu, kalau sampean itu kayak Bu Ningsih, kemampuan dulu yang keluar. Kemampuan nanti mengikuti pemikirannya sambil jalan. Nanti udah penuh, gitu. Kalau yang belajar begini kayak santri beda. Yang diisi pikiran dulu, batinnya sambil jalan pelan-pelan. Sebaliknya, nah, kalau orang biasa ya, sebaliknya. Tapi kalau diberi kelebihan, ya itu sebaliknya, batin dulu yang hidup. Pengetahuannya kurang. Saya pengetahuan benar tentang nol. Iya, pengetahuannya nol, tapi kemampuan dulu hidup. Kalau santri beda, pengetahuan dulu, kemampuannya nol. Sebaliknya. Sebaliknya. Ya udah, kita langsung proses dulu ya. Kan minta tolong ini bisa masih auranya di seperti acak-acakan apa menurut Kakak? Iya, ini sekalian nanti. Sekalian proses. Dilanjut aja ya. Iya. Terus dikembangkan.
saran saya sih dikembangkan. Bakatnya sudah bagus, nanti ini mau ditata ya, penempatannya ditata supaya stabil. Ada di sini, maaf Bang, saya penanya. Di sini kalau belajar kesepuhan itu syarat-syaratnya apa ya? Syaratnya bisa baca Quran dulu. Oh, kalau kesepuhan itu. Satu bisa baca Quran dulu. Nomor dua ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan kalau mau tanya nanti ke Ustadz Farhan tanya ya. Oh, iya.